Waktu kecil aku sempat punya ketakutan terhadap badut, takut juga terhadap hantu, dan secara otomatis jadi punya ketakutan juga terhadap kegelapan. Bisa dibilang aku emang anak yang penakut. Dan bahkan aku juga inget banget kalau saking penakutnya aku dalam banyak hal, bahkan aku juga sampai takut untuk sekedar ngomong sama orang. Dan semua hal ini secara nggak sengaja aku temukan juga di dalam film Orion and the Dark. Lebih tepatnya di dalam karakter utama filmnya yang bernama Orion. Jadi filmnya dibuka dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang duduk di bangku kelas 5 SD yang diperlihatkan ternyata memiliki masalah anxiety atau masalah kecemasan yang sebenarnya kalau kita lihat bukanlah masalah yang terlalu serius banget karena ternyata dia takut untuk memulai ngobrol dengan Sally, perempuan yang dia sukai. Masalah yang cukup umum, aku juga mengalaminya. Nah tapi ternyata masalah kecemasan dan ketakutan yang dia miliki ini ternyata jauh lebih parah daripada itu. Bisa kita lihat dari sketchbook yang dia miliki, yang dia disarankan oleh gurunya untuk menggambar hal apapun yang dia rasa menakutkan. Ternyata dia juga takut membanjiri dan menenggelamkan sekolahnya karena dia itu menyumbat toilet. Dia takut untuk menjawab salah di dalam kelas, dia takut badut, takut terinfeksi gigitan nyamuk, takut sinyal telepon karena akan menyebabkan kanker, takut jatuh dari ketinggian, anjing, lebah, laut, bahkan sampai dia juga sempat takut kalau suatu saat orang tuanya akan menjual rumah mereka ketika Orion lagi nggak di rumah. Ya jadi intinya dia takut dengan semua hal di level yang cukup ekstrim lah. Tapi di antara semua hal tersebut, sebenarnya hal yang paling dia takuti adalah kegelapan. Jadi ya tentu saja ketika mau tidur, dia akan memasang banyak sekali lampu supaya kamarnya menjadi terang. Tapi tiba-tiba semuanya mati. Yang udah pasti bikin si Orion jadi ketakutan banget. Sampai sini aku pribadi suka banget sama cerita dan karakternya. Karena ya seperti yang tadi aku sempat bilang di depan, ketika kecil bahkan mungkin sampai meranjak ke remaja, aku cukup banyak memiliki rasa takut terhadap banyak hal. Yang mana secara nggak langsung hal-hal itu akan terwakili oleh karakter Orion. Ya memang mungkin nggak akan di level yang se-ekstrim dia, tapi aku cukup yakin aku nggak sendirian yang ketika nonton film ini akan merasa relate atau memiliki koneksi yang cukup dalam dengan karakter utamanya. Nah kemudian tiba-tiba di tengah-tengah kepanikannya, tiba-tiba muncul suatu entitas atau makhluk yang muncul entahlah dari mana, yang disebut Dark, yang dia merupakan alasan utama kenapa bisa terjadinya kegelapan. Dark bilang kalau dia itu udah muak banget sekaligus kesel. Karena ya walaupun memang banyak sekali orang terutama anak-anak yang gak suka dan benci dengan kegelapan, yang bahkan dia sampai memiliki daftar siapa aja yang benci dengannya, tapi di antara semuanya Orion adalah yang paling parah. Setiap hari, setiap mau tidur dan setiap malam dia berteriak ketakutan dan bilang kalau dia itu nggak suka gelap. Hal ini bikin Dark kesel dan di satu sisi yang lain juga sedih. Karena sebenarnya selama ini dia hanya melakukan pekerjaannya. Nah tapi ternyata banyak sekali yang gak suka sama Dark. Dan hal ini membuat Orion cukup bersimpati dengan Dark. Apalagi dengan keadaan dia yang juga banyak tidak disukai oleh teman-temannya karena dia itu kan juga penakut. Dan di tengah-tengah pembicaraan, Dark punya ide untuk membantu Orion menghilangkan ketakutannya. Tentu saja awalnya Orion menolak, kemudian terjadi sedikit bujuk-membujuk, dan akhirnya terbanglah mereka berdua untuk melihat Dark bekerja. Yang tiba-tiba filmnya berhenti. Adegannya pindah jadi seorang anak perempuan yang lagi ngobrol sama ayahnya. Yang ternyata ayahnya itu adalah Orion. Jadi dari tadi, sebenarnya Orion sedang menceritakan kisah tadi itu ke anak perempuannya. Yang kebetulan juga takut dengan kegelapan. Aku nggak terlalu suka dengan adegan ini, tapi nanti kita akan ngomongin lebih lanjut. Jadi Dark ngebawa Orion terbang, melintasi langit, merubah terang menjadi gelap, merubah sore hari menjadi malam, dan bagian ini dalam adegannya itu juga akan diiringi dengan musik. Yang menurutku bagian ini cantik dan indah banget. Tapi ya tentu saja Orion nggak akan merasakan seperti itu. Udah pasti dia ketakutan banget. Dan bahkan sempat jatuh juga dari ketinggian entah berapa meter gitu ya. Tapi ya tentu saja selamat, ditolong oleh Dark. Namun singkat cerita, Dark membawa Orion ke teman-temannya. Entitas-entitas lain yang juga bekerja pada malam hari atau ketika kegelapan telah datang. Ada insomnia, ada hening, tidur, suara misterius, dan juga ada mimpi indah. Ketika mereka tahu kalau Dark membawa anak yang takut dengan segalanya ini bersamanya, mereka juga jadi kesel. Tapi ya walaupun begitu, pada akhirnya mereka semua tetap harus berangkat untuk melakukan pekerjaan mereka sebelum entitas lainnya datang. Yaitu entitas cahaya yang seperti namanya, tugasnya adalah untuk mendatangkan siang hari. Walaupun cukup disayangkan ya, karena ternyata entitas yang hari ini cuma ada cahaya dan gak ada turunannya lagi, seperti gelap yang punya tidur dan sebagainya gitu. Tapi nanti akan jadi masuk akal sebenarnya.
Terus kita akan ngelihat para entitas malam ini bekerja. Dan aku suka banget bagian ini. Karena menurutku lucu. Kayak misalnya cara entitas tidur menidurkan orang adalah dengan ngebekep dan kayak mau dalam tanda kutip ngebunuh gitu. Yang bikin Orion jadi resah dan menegur tidur. Yang secara nggak langsung sebenarnya ya akan ngeganggu pekerjaan tidur itu sendiri. Dan dia lakukan ini ke entitas-entitas yang lain juga. Jadi intinya dia ngeganggu pekerjaan-pekerjaan mereka dengan ketakutan dan kekhawatiran yang dia miliki. Bahkan yang paling parah adalah ketika dia ngeganggu pekerjaan entitas mimpi indah. Jadi ada seorang yang bernama Irene yang dibuat mendapatkan mimpi yang sangat indah oleh Sweet Dreams. Sampai Dark dan Orion juga ikut masuk ke dalam mimpi tersebut. Dan kembali lagi, dengan ketakutannya Orion, pikirannya membuat mimpi indah Irene malah menjadi mimpi paling buruk yang pernah dia alami. Kemudian di dalam kesempatan yang sama, Orion juga sempat mau mati gara-gara semua pikiran buruk yang tadi dia miliki. Tapi akhirnya selamat lagi, ditolong oleh Dark. Dan setelah itu mereka ngobrol lagi berdua di atas langit. Dan hal ini membuat Orion sadar kalau ternyata dia udah nggak takut lagi sama si Dark. Dan bahkan bilang kalau anak perempuannya di masa depan akan suka dengan Dark. Yang momen ini akan dilanjut juga dengan adegannya pindah lagi ke Orion dewasa dan anak perempuannya yang memiliki nama Hypatia. Hypatia tanya, bagaimana cara ayahnya bisa tahu kalau dia akan memiliki anak perempuan di masa depan? Yang dijawab oleh ayahnya, entahlah. Aku cuman improvisasi. Wow, bukannya dari tadi ceritanya ini nyata ya kan? Terus Hypatia nanya lagi, gimana cara ayah bisa mengarang bebas seperti itu? Kemudian dijawab lagi, aku yakin kamu juga bisa mengarang seperti itu. Dan di momen inilah, aku langsung kecewa sama filmnya. Karena ya jujur aja, setelah sepanjang ini kita ngikutin karakternya, memahami dan mendukung dia untuk bisa melawan ketakutannya, tapi terus kita dapat informasi kalau semua cerita tadi itu nggak nyata, dan hal ini nanti nggak akan cuma berhenti di sini doang. Tapi kita balik lagi. Orion semakin lama semakin nyaman dan nggak takut lagi dengan Dark. Bahkan kita bisa ngelihat kalau dia menikmati banget malam yang dia lewati bersamanya. Dia juga akhirnya disukai oleh entitas-entitas lain karena nggak seperti sebelumnya yang cuma isinya ngeganggu doang. Sekarang dia malah membantu mereka dalam melakukan setiap pekerjaannya. Tapi kembali lagi ke adegan anaknya Orion, Hypatia minta ke ayahnya untuk jalan-jalan keluar, biar sama kayak Orion dan Dark. Yang ngomong-ngomong, sebenarnya adegan antar ayah dan anak ini adalah adegan yang lucu dan menyenangkan. Tapi di momen ini kita dikasih lihat kalau ternyata Orion dewasa masih takut sama yang namanya gelap. Dan hal ini bikin Hypatia bertanya-tanya, sekaligus ngasih ide supaya ceritanya itu dirubah. Karena logikanya, kalau ayahnya sendiri aja masih takut sama gelap, kenapa cerita yang dia sampaikan, yang karakter utamanya adalah dia sendiri ketika masih kecil, kok udah nggak takut sama gelap? Gitulah kira-kira. Dan momen ini secara nggak langsung juga kayak ngasih tahu ke penonton kalau ya sebenarnya cerita yang dari tadi disampaikan itu nggak nyata. Dan akhirnya ceritanya beneran berubah. Tadi kita lihat Orion udah senang dan nggak takut lagi sama gelap, jadi takut lagi sama gelap. Terus sampai sejauh dia berusaha bilang ke entitas malam lain kalau sebenarnya siang hari itu jauh lebih menyenangkan daripada malam hari. Dan ternyata itu ngaruh. Agak aneh sebenarnya, kenapa bisa entitas-entitas yang secara karakteristik pada dasarnya emang cuma bisa bekerja di malam hari, kayak misalnya insomnia dan tidur, memilih untuk ngelihat siang, tapi ya udahlah. Dan hal ini bikin Dark jadi kembali sedih, dan bahkan memilih untuk bunuh diri. Terkesan ekstrim emang, tapi ini beneran. Di tengah-tengah perjalanan di mana entitas lain udah memilih untuk gak mau bekerja di malam hari lagi, Dark juga udah gak mau ngelanjut. Sambil duduk di atas batu tempurung kura-kura dan menunggu waktu siang datang, Dark bilang, toh gak ada yang suka denganku juga. Dan ketika cahaya siang datang, Dark berdiri dan akhirnya menghilang. Terhempas hilang bersama dengan cahaya yang makin terang. Dan itulah akhir ceritanya. Setidaknya dari sudut pandangnya Orion dewasa. Karena dia bilang sendiri kalau dia udah gak tahu lagi ceritanya itu mau dikemanain. Yang akhirnya ceritanya ini dilanjutkan oleh Hypatia. Jujur aja ceritanya makin aneh menurutku, tapi ternyata nanti akan ada yang lebih aneh lagi. Tapi akhirnya Hypatia memasukkan dirinya ke dalam cerita Orion kecil dengan tujuan berusaha untuk membantu Orion mengembalikan Dark. Karena setelah Dark menghilang, terjadilah dunia tanpa adanya kegelapan. Isinya siang terus dan tentu saja dunia menjadi kacau balau. Orang-orang jadi kepanasan, semuanya kelelahan karena sudah nggak ada malam hari lagi untuk beristirahat. Intinya keseimbangan dunia ini hancur lah.
dan bikin semuanya jadi sadar kalau ternyata gelap dan malam hari sebenarnya juga sangatlah penting. Akhirnya, dengan puisi yang dibuat oleh Hypatia, bikin para entitas malam lain kembali, menyesal dan ikut berusaha mengembalikan Dark. Ditemukanlah caranya dengan Orion tidur. Tentu dibantu oleh entitas tidur, dan dengan bantuan dari mimpi indah, Orion bisa menyelamatkan Dark dengan memanggilnya dari memori yang dia miliki dengannya. Masuklah Orion, Sweet Dreams, dan Hypatia ke dalam mimpinya Orion. Yang di dalam mimpinya ini, Orion juga akan melawan rasa takutnya. Aku pribadi suka banget sama bagian ini, karena sebagai anak yang pernah mengalami rasa takut yang berlebihan dalam beberapa hal, aku merasa kalau support dan saran yang dikasih oleh Hypatia cukup relatable, dan lumayan ngena juga buat aku pribadi. Tapi singkat cerita, akhirnya Orion berhasil menyelamatkan Dark, kegelapan bisa kembali hadir, dan keseimbangan dalam kehidupan juga berhasil kembali seperti semula. Kemudian Orion mempertemukan Hypatia ke orang tuanya Orion, yang merupakan adegan yang kocak juga. Apalagi ketika mereka sadar kalau ternyata Hypatia nggak bisa balik. Sampai, nah bagian inilah yang menurutku udah kacau banget nih cerita filmnya. Tiba-tiba dari jendela muncul anak yang bernama Taiko, yang bilang kalau dia datang dari masa depan untuk mengembalikan Hypatia ke timeline yang sebenarnya. Terus bahkan sempat tembak-tembakan sama monster, tapi pada akhirnya Hypatia berhasil kembali bertemu ayahnya di masa depan. Terus adegannya ganti lagi, ke yang ternyata cerita terakhir ini merupakan cerita hasil dari anaknya Hypatia. Ya jadi Hypatia ternyata udah punya anak yang namanya Taiko, dan dialah yang menyelesaikan kisahnya dengan adanya mesin waktu dan sebagainya. Terus Hypatia dan ayahnya Orion yang di sini udah tua sempat berbincang-bincang, dan filmnya ditutup dengan Orion yang akhirnya duduk bersebelahan dengan Sally, gadis yang dia taksir. Sebenarnya adegannya bagus banget, apalagi kan ternyata mereka berhasil menikah. Ditambah lagi kita juga ngeliat apa aja yang telah Orion alami. Tapi lagi-lagi aku sangat menyayangkan karena dengan fakta bahwa ternyata cerita tentang Dark dan sebagainya ini adalah cerita dongeng dan karangan aja, jadi cukup besar pengaruhnya untuk mengurangi impact atau dampak dari ceritanya itu sendiri. Karena ya berarti kita juga nggak tahu kisah aslinya Orion, dan bahkan kita juga nggak tahu gimana cerita aslinya akhirnya dia bisa berhasil bersama Sally. Ya tapi di luar itu semua, aku suka sama filmnya. Banyak adegan yang secara animasi bagus banget, secara karakterisasi juga sebetulnya sangat relatable, dan banyak momen yang menyenangkan juga di dalam filmnya. Aku pribadi nggak terlalu suka adanya perubahan ceritanya yang jadi dongeng-mendongeng antar anak dan orang tua, walaupun harus diakui, secara dinamikanya bagus, wholesome juga. Tapi jadinya ngerubah rasa dari ceritanya itu sendiri. Ya jadi apakah kamu udah nonton filmnya? Apakah kamu suka? Atau mungkin kamu punya pendapat sendiri tentang filmnya? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Like, share, dan subscribe kalau misalnya kamu suka. Dan sampai jumpa.